kita akan membahas tentang salah satu tuduhan dari seorang tokoh ya di masyarakat yang menuduh gereja Katolik itu menyembah Santo Domingo atau Domingus. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini Domingo itu Dominikus atau Dominik bahasa Inggrisnya. Jadi supaya teman-teman mengetahui bahwa Domingo itu kalau di bahasa Indonesia Dominikus, kalau di bahasa Inggris Dominik. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi ada yang menuduh ya, salah seorang tokoh dalam sebuah ceramahnya dia menuduh bahwa kita ini menyembah Santo Domingo ya, sehingga kita beribadah pada hari Minggu katanya. Tidak sepenuhnya saya menyalahkan saudara kita ini karena tuduhan ini sebenarnya berasal dari aliran Advent. Ya, saya tidak asal menuduh ini, ada buktinya. Ya. Jadi dari aliran Advent ini sejak awal berdirinya mereka menuduh kita ini menyembah pagan. Ya, dan mereka mengatakan penyembahan hari Minggu itu penyembahan kepada berhala atau kepada salah seorang dari dewa. Ya, yang sering mereka tuduh itu ya dewa matahari, ya kan? Karena bahasa Inggrisnya mereka mendapat 150 ketika kuliah dan ketika sekolah, maka mereka mengartikan Sunday itu dengan terpisah. Jadi Sunday ya. Jadi itu karena mereka mendapat nilai 150 ketika belajar. Jadi makanya ada pengertian Sunday. Jadi hari dewa matahari. Nah, itu sumbernya dari situ. Lalu ada sumber lain ya yang menuduh bahwa kata Domingus ini berasal dari kata hari Minggu ini berasal dari kata Domingus ya, atau kalau teman kita saudara kita ini pintar dia mencari tahu Domingus itu kalau bahasa Indonesianya apa atau dalam bahasa Inggrisnya apa. Jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya cocok logi karena di situ ada kata minggo atau minggus. Nah, tiba-tiba ada cocologi. Wah, itu berasal dari kata itu, kata hari Minggu itu. Wah, ini konyol namanya. Dan, mohon maaf, saya batuk. Dan, lucunya, orang yang menyebarkan ini dianggap sebagai tokoh. Lucunya lagi, tidak ada protes satupun dari orang yang mendengarkan. Dari situ kita bisa mengukur bagaimana masyarakat Indonesia dalam beragama. Ya, kalau kata-kata kasarnya itu kadang-kadang beragama itu memakai dengkul. Kadang tidak pakai otak. Ya. Jadi sehingga hoaks yang disebarkan pun dianggap benar. Hoaks yang disebarkan dianggap benar dan manggut-manggut. Ya. Sampai manggut-manggut dari awal sampai akhir sejam itu ya. Hanya di lingkungan plus 62 ada yang seperti itu. Mari kita belajar kepada orang-orang asing di luar sana, Bapak Ibu. Mereka itu berani mengkritisi yang salah. Bahkan yang dianggap benar oleh sebagian orang dikritisi. Dan orang yang dikritisi itu tidak merasa, oh saya dihina, saya dinista. Di Indonesia, ya, di Indonesia, dikit-dikit nista, penistaan. Tapi kalau menista orang lain boleh dia. Ya. Kalau menista orang lain boleh. Tapi ya, sedikit saja kita sentuh dia, wah langsung penistaan agama, lapor ke polisi, besok-besok sudah diangkut ke penjara. Iman macam apa yang semacam ini? Saya tidak menuduh siapapun, tetapi silakan refleksikan sendiri bagi yang mendengarkan video ini nanti. Iman macam apa yang semacam itu? Dikit-dikit langsung penistaan, tapi menyinggung agama lain itu dengan bebas. Dengan leluasa ngatai ini. Itu tidak dianggap sebagai penistaan. Tapi kalau nyinggung punya dia, udah itu. Pokoknya punya dia itu ya jangan singgung-singgung deh. Besok tempatmu penjara. Tapi nyinggung agama lain, wah nomor terdepan bahkan di seluruh dunia sebenarnya. Ya, nomor terdepan di seluruh dunia menghina agama lain. Tetapi ketika agamanya disentuh sedikit, penistaan. Lucu kan?
Tapi ya sudahlah. Mungkin mereka masih tarafnya masih ya kita kurang tahu ya tarafnya seperti apa ya. Ya biarkan saja. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang ini. Apakah kata hari Minggu itu berasal dari Domingus atau Domingo? Ya, mungkin di pelajaran sejarah ada yang mengajarkan itu mungkin dulu ya. Atau mereka ketika sekolah hanya dengar-dengar dari dari guru-guru yang salah ya, salah yang dipelajari. Lalu mereka menyimpulkan bahwa Domingo itu berasal adalah sumber dari kata hari Minggu katanya. Wah, ini sepaket dengan apa yang disampaikan oleh gereja Adventis ini, yang mengatakan bahwa itu adalah penyembahan terhadap dewa matahari. Dan saya ulangi lagi, saking pinternya, ya, saking pinternya Bapak Ibu. Karena nilainya waktu sekolah itu 150. Bisa mereka temukan loh, kalau kata Domingo dan Domingus itu berasal dari asal dari kata hari Minggu. Itu saya salut itu. Jadi ya nilai mereka itu dapat 150. Kalau normalnya 100, mereka 150. Atau kata-kata bangun samudra itu mengatakan akselerasi. Itu keren itu. Jadi dia lulus secara akselerasi. Nah, itu jadi saya kira untuk orang-orang yang semacam ini saya perlu memberi pujian. Dan ya kita apresiasi kepintaran mereka dalam mencocok-cocokkan apa yang tidak cocok. Ya kan? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja sih yang disinggung oleh Ustadz kita, saudara kita di Hidayat ini? Sebenarnya saya sebagai seorang Katolik ya, saya hanya sedih saja. Nah, saya tidak melarang Ustadz juga untuk menyebarkan dakwahnya, silakan saja. Nggak apa-apa. Kita kan toh kita saling menghormati. Dan kami orang Katolik paling menghormati saudara-saudara loh. Ya, saudara-saudara Muslim kami menghormati. Tetapi untuk satu hal ini, untuk beberapa hal ini kasihan orang yang mendengarkan ini. Kalau pendengarnya orangnya kritis, dia cari-cari di Google. Tapi kalau yang nggak kritis, oh besok lagi tersebar lagi. Nanti sama dengan berita yang lagi viral hari ini. Di ujian kelas 6 katanya ada gambar bumi datar. Nah, ini pasti kan ada gurunya dulu yang mengajarkan. Nggak mungkin dia tiba-tiba ngerti. Ya, ada gurunya yang mengajarkan pastinya. Nah, kawan-kawan semua, beliau-beliau yang sekolahnya cukup bagus ini, dengan nilai-nilai yang akselerasi, ya, dengan nilai-nilai yang akselerasi mendapatkan nilai cukup bagus yaitu 150. Dan seperti saya kutip ucapan dari Bangun Samudra yang mengatakan bahwa dia mantan Romo, ya meskipun Romo-Romoan, Romo-Romoan itu ya bisa dicari di mana-mana, Romo-Romoan itu, ya, dia akselerasi. Nah, saya kira ini juga salah satu dari akselerasi itu. Oke, ada yang mengatakan baiknya diganti judulnya karena saya tidak menanggapi Adventis di sini, Pak. Tapi saya menanggapi Ustadz Adi Hidayat. Kalau Adventis saya sudah saya tanggapi tadi. Bapak lihat berita yang viral termasuk Romo Tuan Kopong itu menanggapi tentang yang disampaikan Ustadz ini, ya. Bapak coba lihat, googling ya, itu nanti bisa kita lihat perbedaan yang disampaikan Adventis dan perbedaan dari yang disampaikan saudara kita ini. Saya tidak membenci siapapun, bahkan saya mengapresiasi, karena dengan demikian kita menggali hal ini. Benar nggak sih? Oke. Saya akan tunjukkan bahwa berita ini masuk dalam media berbahasa Inggris, Bapak Ibu ya. Saya akan tunjukkan media yang memuat tentang berita ini, ya, supaya kita terkenal di dunia kan. Jadi ya dengan adanya semacam ini kan terkenal Indonesia, ya kan. Karena Indonesia terkenal ya kita bersyukur. Meskipun terkenalnya bukan karena hal-hal yang membuat kita bersyukur ya, tapi terkenalnya karena ada salah satu yang cukup menggelitik kita. Oke. Di judulnya Bapak Ibu,
Coba saksikan di situ ya. Jadi ini sudah masuk berita di berbahasa Inggris. Terkenal sudah ini, ya kan? Apa yang dicari selain terkenal kan? Ya iyalah, terkenal. Indonesian Clerics Sunday Sermon is Catholics. Ini saya sangat senang ya. Ada berita tentang salah seorang tokoh di Indonesia masuk ke dalam berbahasa Inggris. Nah, bahkan ada gambarnya nih Bapak Ibu ya. Senang saya juga. Sangat bersyukur bahwa Indonesia terkenal di luar negeri ya. Jadi kalau orang luar negeri search di Google langsung ngebuka, wah mereka juga akan luar biasa ya orang Indonesia ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita belum masuk ke intinya dulu nih. Nah, perhatikan kata-katanya Bapak Ibu. Populer loh, ya kan? Seorang imam populer di Indonesia, ya, dia mengklaim bahwa gereja Katolik pergi ke gereja itu pada hari Minggu karena mereka berdoa atau menyembah Santo Dominik yang saya katakan tadi. Bahasa Inggrisnya Domingus, ya. Oke. Terkenal kan? Itu bahasa Inggris itu. A popular Islamic cleric in Indonesia has come under fire for claiming that Catholics only go to church on Sundays to pray to Santo Dominik. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita bersyukurlah ya. Karena berita-berita di Indonesia ini bisa dibaca oleh orang luar negeri. Ya, jadi itu artinya ya tidak lama lagi kita go internasional. Go internasional. Oke, saya lanjutkan. Ya, bagian pertama kan sudah ada tulisan ini. Ya, ini kan semacam berita saja dulu kita baca, baru nanti klarifikasinya. Oke.